sebagai pelatih, gue optimis. Gue suka banget gitu bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Gitu, pilihan yang tepat. Kan kemarin ada beberapa nama tuh yang dihubungkan dengan timnas kan. Oh, ini calon pelatih segala macam gitu. Kalau sampai yang kepilih adalah pelatih yang lain, yang Belanda juga bukan dia gitu. Itu menurut saya sih mungkin saya nggak akan seoptimis ini. PSSI kan suka kayak supir baja ya, suka gampang belok gitu. Suka geser gawang sendiri. Iya. Iya. Dia stand kanan, belok kiri gitu ya. Nah, dari situ menurut lu kita layak juara nggak sih? Dengan pemain-pemain yang ada ya, oke lah. Kita nggak pakai J.I. Jazz, kita nggak pakai Kevin Verdong, nggak pakai Emil Audero, Kevin Martin Dix. Paes. Pokoknya yang di Eropa kita nggak pakai lah. Tapi kan kita di lokal kita sendiri sudah ada Tom Hai, udah ada Eliano ya, udah ada siapa lagi ya, banyak pemain-pemain diaspora yang gabung kan, Sen Patinama. Dan juga mungkin pemain-pemain yang di Thailand ya bisa main kali ya, kayak Sandy Walsh ya. Nah, menurut lu kita pantas nggak canangin target juara? Masuk akal nggak? Salah satu keanehan sepak bola kita memang adalah bahwa kita nggak pernah juara AFF kan. Itu aneh dong. Indonesia harus udah juara dari kemarin-kemarin, dari kapan tahun gitu. Dan harusnya tanpa pemain naturalisasi harus kita bisa juara. Harusnya. Jadi buat saya sih harusnya ditargetin juara. Tapi kalau mikir memang jangka panjang, Piala Asia dulu, baru nanti Piala Dunia berikutnya. Ya harusnya AFF jangan dijadiin sebagai kalau tidak bisa juara gagal ya. Nggak bisa gitu juga. Tapi harusnya kalau juara sih masuk akal aja harusnya sih buat kita ya. Ini juga yang jadi pertanyaan banyak netizen ya. Yeah. Melihat kita udah bisa sampai ke level Asia, level dunia pun juga kita hampir masuk Piala Dunia. Juara AFF itu masih penting atau enggak? Juara AFF itu gini, dalam grand scheme of things ya, kalau ditarik dalam gambar, sebenarnya nggak penting-penting amat. Kalau kata Koci kan tuh Piala Ciki ya. Iya, tapi masa Piala Ciki aja kita nggak bisa juara, kira-kira gitu kan. Again, ini harusnya kita udah juara tuh dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya gitu, bukan sekarang. Jadi let's get this over with gitu ya, kelar, kita move on, gitu sih. Oke. Jadi Piala AFF penting masih, Piala AFF itu. Tapi gini deh, kan fakta juga kalau kita 6 kali masuk final ya. Masuk final 6 kali final tapi nggak pernah juara. Iya. Aneh kan? Sebenarnya kalau misal kita udah nonton timnas bertahun-tahun, masalahnya timnas Indonesia itu apa sih sebenarnya? Masalahnya? Wah panjang ini. Ini gue cuma ngomongin yang teknisnya aja, yang non-teknis gak usah kita ngomongin di sini. Masalahnya adalah dulu ya, yang paling sering kelihatan tuh satu stamina dulu ya. Lalu tactical indisiplin menurut saya itu sering banget kejadian gitu. Dan kadang-kadang kita suka overhype sendiri gitu, kecapean pemainnya akhirnya kan. Nah, makanya sekarang kan kita udah belajar. Kita punya pelatih yang berbeda, punya squad yang menurut saya sih squadnya bagus sebenarnya. Ada kombinasi pemain Liga Indonesia sama naturalisasi yang main di Liga Indonesia kan. There's no reason untuk kita sebenarnya tidak menargetkan juara lagi-lagi. Karena masalah-masalah kita yang kemarin-kemarin sekarang udah bisa kita atasi lah. Better lah. Mau kemarin kita merasa kita belum sukses misalnya nembus Piala Dunia atau apa, kita bandingkan sama Indonesia main at 10 tahun lalu, 15 tahun lalu ya beda lah. Beda. Lebih bagus kok kita sekarang sih. Harus diakui. Berarti secara teknis aman ya sekarang ya? Secara teknis sama. Kalau non teknisnya? Ya itu terserah lo aja gimana lihatnya. Dari segi permainan kalau kita lihat kan kalau dulu Sintayong masih coba-coba kan, kadang-kadang pakai pola 4 back, 3 back. kadang-kadang pakai pola 3 back, terakhir pakai 3-4-3 ya. Yang dimainin Sintayong, kemudian datang Patrick Kluivert pakai pola 4 back, gagal. Belakangan dia main pola 3 back lagi. John Hartman kemarin pakai pola 3 back ya, 3-4-1-2 kalau nggak salah. Nah, menurut lu sebetulnya pola yang ada sekarang nih yang paling cocok tuh pola apa sih? Gue jujur gue nggak bisa jawab kalau nanya kita apa yang paling pas buat pemain kita ya. Tapi kalau gue menyorotinya ini mas, gue lihatnya adalah kita nih kita tuh mau main setinggi apa sih pressing kita, apa kita nunggu atau enggak gitu, apa sih yang jadi intentionnya gitu. Karena ini bener-bener kan kalau zaman Sintayong kan lebih pragmatis dia kan, nggak apa-apa defense yang penting gol kira-kira gitu. Saya sih gini, yang namanya taktik keputusan apapun itu dijustifikasi sama hasil soalnya. Ya kan? Mau main sekatro apapun kalau menang ya menang kira-kira gitu kan. Nah jadi ini memang akan erat kaitannya apapun keputusan John Hartman itu sama nanti gimana hasil di lapangannya. Tapi again kalau untuk dua pertandingan ini ya, dua pertandingan uji coba ini kita saya rasa lebih baik fokus sama apa yang pengen ditampilkan di lapangan dan gimana pemain menerjemahkannya.
kita nggak pengen timnas harus selalu menang. Kita pengen lihat timnas main bagus lah kira-kira gitu. Dan main bagus nggak harus main menyerang terus ya. Iya. Yang namanya comeback defense juga bisa survive tanpa bola juga itu juga penampilan bagus gitu kan. Tapi kan nanti ada yang bilang harambol nanti. Kalau saya enggak nih, ini kalau kita lebaran, saya sih nggak setuju sama yang namanya harambol gitu. Maksudnya yang namanya defensive football itu bukan hal yang haram gitu. Nah ini kalau ngomongin Arsenal nih pasti kan. Kalau ngerubungin kiper waktu corner itu haram baru. Tahu akannya ke sana. Tahu. Kita iya. Kalau defensive doang nggak apa-apa ya. Kalau defense doang ya. Iya, nggak apa-apa karena kan ya nggak ada yang larang juga kan. Nggak ada yang larang juga. Nah, dan memang tidak harus selalu, bahwa sepak bola kan tidak harus selalu dimenangkan dengan main tiki taka atau main gegen pressing kan nggak harus juga. Kan tergantung pemainnya kan. Kalau lo lihat dari 2 uji coba lawan Oman, lawan Mozambik. Kalau lawan Oman oke lah. Yang dituju kan pasti Piala Asia besok lah. Nah lawan Mozambik kenapa tim Afrika yang dipanggil? Ini menurut lo? Mozambik tuh rankingnya ada di bawah kita ya? Enggak kak, 101 dunia. Di atas kita. Masih di atas, cuman nggak beda jauh. jauh banget. Itu sebenarnya bagus ya karena memberikan warna yang berbeda lah ya dibanding kita uji coba. Menurut saya main lawan negara Afrika yang masih relatif oke gitu. Itu buat ngetes kita sih bagus ya. Mungkin aja kalau pertanyaannya kenapa lawan itu mungkin aja cuma dia yang available, bisa juga. Bisa juga. Gua mau ke sana nanti. Gue ngasih jawaban diplomatis dulu di awal. Iya kan? Cuman sebenarnya itu. Iya. Cuman memang gini, yang sebenarnya jarang kita lakukan adalah ya, yang sebenarnya gue pengen lihat. Gue tahu ini pasti kaitannya sama hal-hal terkait administrasi dan finance lah. Kenapa sih kita nggak FIFA Matchday-nya kita yang away? Iya itu. Iya kan? Itu selalu jadi pertanyaan gitu. Iya, kita yang away gitu. Padahal kita butuh karena untuk mental juga kan sebenarnya. Betul. Gue nggak, coba nanti bisa dicek data. Kapan terakhir kali Indonesia friendly match tapi away? Kayaknya yang Myanmar itu ya kayaknya ya. Yang zamannya Simon McManamy itu. Yang lawan Myanmar. Terakhir kali kita friendly match away gitu. Friendly match away gue lupa juga ya. Ya nanti Sobat News boleh tulis di kolom komentar. Nggak pernah kan kita. Maksudnya dalam ingatan kita kan nggak pernah. Nah itu dia. Di pikiran lo berarti yang ditargetin PSSI itu hasil untuk timnas, maksudnya perkembangan timnas atau cuman profit? Iya pasti ada pertimbangan bisnis juga gitu kan. Kalau mainnya di Jakarta, di Indonesia ya pasti kan kita ngomongin tiket. Kita ngomongin merchandise, kita ngomongin TV rights dan lain sebagainya lah. Itu pasti ya jadi satu pertimbangan dan menurut saya sih sah-sah aja. Cuman kan untuk bisa nge-grow timnasnya kita juga butuh dia main away kan. Nah, itu mungkin bisa kita usulin sih. Timnas main away lah gitu. Sekali. Memang lagi-lagi saya bilang bahwa kaitannya ini kan sama cost pasti kan. Iya. Kaitannya sama finance Biaya perjalanan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kan ini membantu tim gitu. Udah pasti membantu tim. Mungkin kalau misalnya dibalik gitu ya, Indonesia timnas away ke Mozambik ya lucu kan sebenarnya kan. Lapangannya gimana ya lapangannya? Atau kita kan selalu sulitnya lawan negara-negara Middle East misalnya. Kenapa kita nggak away ke Middle East gitu? Main di Oman. Iya. Untuk ini soal cuaca lah, soal taktik ya. Itu menurut saya PSSI ini kan sudah banyak inovasi sebenarnya. Nah, satu inovasi yang belum mereka bikin itu ya itu main away itu lah. Sering-sering away ya. Ya paling nggak dalam kan misalnya ada 2 match day kan dalam satu kalender FIFA biasanya. Ya mungkin dalam dua window jadi 4 pertandingan mungkin main away sekali lah gitu. Sisanya baru cari untung di sini gitu istilahnya ya. Iya. Tapi secara overall nih, Bung Pange, seberapa optimis dengan John Hartman akan membawa timnas Indonesia ke level berikutnya? John Hartman-nya aja ya sebagai pelatih, gue optimis. Gue suka banget gitu bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Gitu, pilihan yang tepat kan kemarin ada beberapa nama tuh yang dihubungkan dengan timnas kan. Oh ini calon pelatih segala macam gitu. Kalau sampai yang kepilih adalah pelatih yang lain, yang Belanda juga bukan dia gitu. Itu menurut saya sih mungkin saya nggak akan seoptimis ini. Gitu. Saya jujur saya agak surprise karena pilihannya bener gitu kan. Akhirnya ya. Jadi menurut lu John Hartman itu betul ya? Benar. Itu exactly yang kita butuhkan. Sekarang tinggal gimana ya ekosistem sepak bola kita mendukung dia gitu. Jadi makanya kalau tadi ditanya seberapa optimis, kalau kita lihat sosok pelatihnya aja sih optimis. Tapi kita tahu bahwa sepak bola Indonesia itu kan bukan cuma urusan soal teknis-teknisnya doang gitu. Banyak hal lain lah yang non teknis tadi. Ya, itu pasti dan itu kan sudah kejadian. Maksud lo kalau udah jadi penonton sepak bola Indonesia bertahun-tahun udah paham lah ya kan. Ya, udah paham kira-kira apa yang dulu terjadi, apa yang bisa terjadi gitu kan. Nah, itu menurut saya itu juga harus diingat. Tapi kalau John Hartman-nya aja this is a perfect choice.
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.